Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, berjumpa lagi dengan saya, Hudan Eka Rosyadi di channel Dosen Kita Semua. Nah, hari ini kita mulai masuk ke topik pembahasan baru ya teman-teman ya. Nah, kita akan membahas perihal color correction dan color grading, di mana nanti kita akan memanfaatkan fitur Lumetri pada Adobe Premiere Pro. Penasaran kan bagaimana caranya? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan apabila video-video saya nanti ke depannya bermanfaat bagi kalian semua, bisa kalian share ke teman-teman kalian semua. Oke, sebelum kita mulai, mari kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, berjumpa lagi ya teman-teman ya. Kalau sebelumnya kita udah membahas tentang Lumetri Color, gitu ya, mulai dari basic correction hingga vignette yang terakhir kemarin. Hari ini ada episode spesial ya teman-teman ya. Jadi hari ini saya akan memberikan tips atau trik gitu mungkin ya. Bagaimana sih cara untuk menerapkan Lumetri Color hanya pada objek tertentu aja gitu ya, atau mungkin pada bagian tertentu aja pada footage kita. Tuh, nah bagaimana caranya? Ayo kita mulai. Oke teman-teman ya, langsung aja. Jadi di sini saya punya footage ya, saya ambil dari Mixkit gitu ya, Mixkit. Jadi di sini ada footage bunga mawar, di mana di sini yang ingin saya ubah hanya pada bunganya aja, gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, saya di sini sudah mengatur beberapa efek pada Lumetri Color-nya, di mana saya di sini ingin mengubah warna mawarnya menjadi warna ungu seperti ini ya teman-teman ya. Sedangkan kalau kita coba nonaktifkan, nah jadi lingkungan sekitarnya ikut berubah ya teman-teman ya. Saya nggak ingin seperti itu gitu. Jadi yang saya inginkan adalah hanya efeknya hanya diterapkan pada objek bunga ini aja. Nah gitu ya. Apa kira-kira yang akan kita gunakan gitu ya? Nah yang akan kita gunakan di sini adalah masking ya teman-teman ya. Nah kita akan menggunakan fitur yang namanya masking di Adobe Premiere Pro CC ini gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini sebelumnya mungkin kalau teman-teman mau mencoba juga gitu ya, mungkin teman-teman juga bisa cari footage-nya gitu ya buat belajar, atau mungkin sudah ada footage-nya silahkan gitu ya. Nah, di sini saya sudah mengatur Lumetri Color-nya ya teman-teman ya. Jadi saya udah mengatur basic correction-nya, kemudian untuk curves-nya juga di sini saya menggunakan hue versus hue gitu ya untuk mengubah warnanya yang aslinya tadi warna merah seperti ini, saya ubah menjadi warna ungu seperti ini gitu ya. Oke, kalau sudah Lumetri Color-nya kita udah atur gitu ya, otomatis di sini ya teman-teman ya di Effect Controls. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum ada Effect Controls-nya, bisa klik window, kemudian ini ya ada Effect Controls ini teman-teman. Ini bisa dicentang seperti ini sampai warna ada centangnya gitu ya, warna biru seperti ini. Oke, diklik. Nanti otomatis dia akan muncul effect control seperti ini. Oke, selanjutnya kalau kita udah menerapkan Lumetri Color gitu ya, maka di sini di effect control sini teman-teman, dia akan muncul Lumetri Color di sini. Ya, seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau kita udah menerapkan efek di sini, otomatis di effect controls dia akan muncul gitu ya. Kita juga bisa mengatur basic koreksinya secara manual juga dari sini gitu ya. Kalau di sini kan enaknya kita pakai slider gitu ya teman-teman ya. Nah seperti ini saya tampilkan.
Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini punya nilai yang sama dengan yang ada di effect controls. Jadi seperti itu. Oke. Kita lanjut aja langsung. Jadi bagaimana caranya gitu ya? Yaitu dengan menggunakan masking ya teman-teman ya. Nah, masking itu yang mana? Masking itu adalah yang ini ya teman-teman ya. Ini ya. Kita klik Lumetri Color-nya. Kemudian di sini ada pilihan, 3 pilihan. Ada ellipse gitu ya, lingkaran, kemudian ada kotak, polygon, dan ada draw bezier. Jadi kita bisa custom gitu ya bentuk maskingnya. Nah, di sini saya akan ambil simple aja sebagai contoh gitu ya teman-teman ya. Saya akan menggunakan yang ellipse, yang lingkaran. Nah, kita klik, maka otomatis akan muncul max, kemudian 1 di sini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya banyak masking, otomatis nanti akan ada tulisan masking 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Oke, di sini saya sudah ada ya di program monitornya. Di sini sudah ada ellipse yang tadi kita klik. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi yang hanya ada bisa diterapkan Lumetri Color-nya hanya yang berada di dalam masking aja gitu ya. Nah, ini kita bisa atur seperti ini. Oh ya teman-teman ya, jadi jangan lupa untuk garis indikator yang warna biru ini usahakan dia berada di titik awalnya ya. Kalian bisa menggunakan anak panah bawah gitu ya. Kalau mau ke atas, yang paling awal berarti menggunakan shortcut atas, tombol keyboard atas, ya anak panah atas gitu. Oke, jadi seperti ini saya sudah atur. Kalian bisa menariknya seperti ini gitu ya teman-teman ya. Sekiranya bagian mana aja yang nah gini ya. Jadi saya sudah memilih khusus untuk objek mawarnya seperti ini. Nah, oke, sekarang sudah menjadi ungu ya teman-teman ya. Sedangkan untuk lingkungannya sudah nggak ikutan lagi kena efek Lumetri Color-nya gitu. Nah, kalau semisal kita jalankan, kita play ya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi lepas ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Maka dia nggak akan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada bagian yang dimana tidak tertutupi oleh masking kita, gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada trik kembali. Saya tekan atas seperti ini. Bagaimana caranya supaya masking kita ini mengikuti jalannya si objek ini tadi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah fitur yang cukup menarik, gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi menggerakkan satu persatu, gitu ya. Dari frame per frame kita pindah-pindah, gitu ya teman-teman. Itu sangat capek sekali, gitu ya. Dengan adanya fitur ini kita bisa secara otomatis, walaupun sebenarnya kalau di Premiere Pro sendiri kita harus sedikit ada usaha ya teman-teman ya untuk membenarkan letak dari maskingnya ini gitu. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kita menggunakan tracking ya teman-teman ya. Nah, di sini ada ini ya. Jadi icon-icon yang dimana itu ada di bagian mask path ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tracking teman-teman. Jadi dia akan nge-track objeknya, mengikuti objeknya seperti itu. Oke, kita langsung aja dengan cara menekan tombol play ini ya, seperti play ini ya teman-teman ya. Jadi yang track selected mask forward ini ya. Kita klik. Nah, ini prosesnya akan semakin lama bergantung pada semakin panjangnya footage kita gitu ya teman-teman ya, atau mungkin dari spesifikasi dari perangkat laptop atau PC kita gitu teman-teman. Oke, kita tunggu aja. Nah, oke, udah selesai ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini maka akan banyak keyframe ya teman-teman ya di sini ya. Ini kalau saya besarkan. Nah tuh teman-teman ya. Jadi dia akan nge-track satu persatu setiap gerakan ini ya teman-teman ya.
Nih, coba saya arahkan ke sini. Ini ya, kalau kita coba geser seperti ini, nah maka otomatis trackingan kita ini, maskingan kita ini ya teman-teman ya, maskingan kita ini akan mengikuti objek kita gitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi seperti ini kita lihat. Nah dia pun ya teman-teman ya, kalau kita lihat di sini, kalau kalian bisa lihat, maskingan kita juga akan ikutan mengecil gitu ya teman-teman ya. Jadi yang tadi awalnya besar, lingkaran kita besar, nah ini ya. Nah jadi awalnya besar seperti ini, semakin ke sini dia bisa mengecil. Nah ini ya, jadi seperti ini contohnya, yang bagian atas ini sempat lepas ya teman-teman ya. Nah ini capeknya usahanya yang saya tadi maksudkan adalah di bagian ini ya teman-teman ya. Jadi kita harus membenarkan lagi posisinya supaya maskingan kita menutupi semua objek gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah kalau sudah dibenerin kayak gini, udah bagus gitu ya. Sekiranya udah pas. Nah kita kemudian bisa gini lagi ya teman-teman ya. Kita arahkan ke depan lagi ya. Forward ini yang masking, tracking forward ini ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi setiap kali maskingan kita lepas, trackingannya lepas dari objeknya, kita harus membenarkan terlebih dahulu, kemudian kita analyze lagi ya teman-teman ya. Kita masking tracking forward lagi. Jadi seperti itu. Memang agak susah, tapi ini cukup membantu gitu ya bagi kita yang mager gitu ya teman-teman ya. Oke, sudah, kita bisa cek kembali. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu caranya teman-teman ya. Jadi kalau kita mainkan, maka seperti ini. Ini ya, jadi mungkin karena saya kurang besar juga, jadi nanti mungkin kalau teman-teman sedang mencoba sekarang, kalian mungkin bisa aturnya lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini saya untuk membersihkan waktu aja, jadi oke lah. Yap, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gampang sekali kita bisa menggunakan efek track masking dan tracking ya teman-teman. Nah ini kalau kita lihat tadi ya teman-teman ya. Jadi masking kita dari besar, kemudian dia mengecil, kemudian dia rotate ya, berputar ya teman-teman ya. Sedikit ada putaran di situ. Nah, bagaimana cara untuk mengaturnya gitu ya teman-teman ya. Nah itu adalah berada di tracking method ini teman-teman ya, yang kunci Inggris, bukan apa ya, ya betul ya, gambarnya kunci ini ya teman-teman ya. Kalau kita klik, nah di sini ada pilihan teman-teman. Jadi ada position and rotation, dan ada position, scale and rotation. Jadi di sini nge-tracknya berdasarkan apa sih? Nah gitu teman-teman. Kalau kita hanya memilih position, maka maskingan kita hanya bergeser berdasarkan posisi objek aja. Gitu teman-teman ya. Kalau ada rotationnya, otomatis dia akan berputar juga mengikuti putaran dari objek kita gitu teman-teman. Sedangkan kalau udah masuk ke scale, berarti kita kalau misal objeknya membesar, mengecil, karena mungkin kita ngambil gambarnya mendekati objek, kadang menjauhi objek, maka di situ dia akan juga menyesuaikan teman-teman. Gitu. Jadi semakin kita milih yang ketiga, maka otomatis prosesnya juga akan semakin lama. Gitu ya. Jadi kalau kita pilih yang position aja, jadi cuma nge-track berdasarkan posisi X dan Y gitu ya teman-teman ya, maka itu lebih cepat prosesnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Karena saya tadi pilih yang position, scale, and rotation, otomatis tadi kalau teman-teman lihat ya, jadi ini saya coba lihat. Nah, jadi awalnya ini kan kalau sebagai acuannya adalah titik-titik ini ya teman-teman ya, 4 titik ini.
kalau saya coba jalankan. Nah, dia otomatis akan mengecil gitu ya maskingannya, dan juga dia akan sedikit berputar gitu ya teman-teman ya. Sorry. Nah, jadi titik acuannya udah nggak atas bawah kanan kiri lagi gitu ya. Dia agak berputar beberapa derajat gitu ya kanan, seperti itu teman-teman. Karena saya menerapkan metode yang position, scale, and rotation. Jadi kalau teman-teman misal hanya tracking objek yang sekiranya kameranya standstill gitu ya, berdiri biasa, kemudian ada gambar orang lewat gitu mungkin, dimana tidak ada perubahan scale atau rotation gitu, cukup gunakan yang position aja. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk menerapkan masking dan tracking di Lumetri Color gitu ya. Nah, sebenarnya masking dan tracking ini banyak sekali gitu ya, bisa digunakan untuk hal-hal yang lain seperti nanti ada teks gitu ya, titles, kita bikin titles, kemudian bikin motion graphic dan lain-lain. Itu banyak sekali kita menerapkan yang namanya masking dan tracking ini juga ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai sini aja penjelasannya. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Jika saya ada salah, mohon koreksi. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.